Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis prediktif waktu perjalanan mahasiswa menuju kampus menggunakan regresi linear. Kami kelompok 2 dengan anggota Aurel Wage, Exandrio Tucunan, Christian Haryono, Richie Jasper, dan Teresia Sumulat. Kita langsung saja masuk ke dalam slide yang pertama, yaitu variasi waktu perjalanan mempengaruhi produktivitas akademik. Untuk yang pertama, dengan konteks konseptual, dengan keberagaman lokasi tempat tinggal dan variasi moda transportasi memicu mahasiswa setiap harinya. Pemahaman matematis terhadap pola ini krusial untuk perencanaan transportasi kampus. Kemudian pada dimensi permasalahan, yang pertama geografis. Bagaimana jarak dan jumlah lampu merah merombak rute harian. Yang kedua ekonomis, apakah biaya transportasi berbanding lurus dengan durasi perjalanan. Yang ketiga adalah prediktabilitas. Variabel mana yang paling mendominasi waktu tiba mahasiswa secara absolut. Dan ini termasuk dalam produktivitas dan kenyamanan akademik. Kita masuk ke dalam slide yang kedua, yaitu parameter tujuan dan manfaat ekstraksi data. Yang pertama adalah proses pengumpulan atau survei. Kami mengumpulkan data primer dari 46 responden mahasiswa aktif secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua dengan pemodelan atau analitik. Membangun dan menguji kelayakan model regresi linear berganda untuk menginterpretasikan hubungan antara variabel secara empiris. Yang ketiga adalah luaran atau manfaat. Yang pertama akademik, memberikan bukti statistik nyata dalam literatur transportasi. Yang kedua praktis, menyediakan dasar rekomendasi berbasis data untuk fasilitas shuttle kampus Universitas Samratulangi. Kita masuk ke slide yang ketiga, yaitu arsitektur, metodologi, dan dekonstruksi variabel. Untuk variabel independen dengan X1 yaitu jarak rumah atau kos ke kampus dengan satuan kilometer, X2 biaya transportasi harian dengan satuan rupiah, X3 kecepatan rata-rata dengan satuan kilometer per jam, X4 jumlah persimpangan, titik, X5 bonda transportasi. Kami menggunakan mesin regresi stepwise dengan analisis kuantitatif 46 responden, metode regresi linear berganda. Dengan variabel dependen yaitu Y, prediksi waktu perjalanan dengan satuan menit. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu dashboard karakteristik perjalanan mahasiswa. Nah, di sini kita bisa lihat ada grafik dan saya akan jelaskan untuk lebih mempermudah kita. Oke, langsung saja. Pada slide ini ditampilkan gambaran umum karakteristik perjalanan dari 46 responden mahasiswa yang menjadi sampel penelitian. Pertama, dari sisi moda transportasi, mayoritas mahasiswa menggunakan ojek online, yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar 43,5% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa ojek online menjadi pilihan utama karena dianggap praktis dan fleksibel untuk perjalanan menuju kampus. Selanjutnya, pengguna motor pribadi dan mahasiswa yang berjalan kaki masing-masing berjumlah 10 orang atau 21,7%. Sementara pengguna mobil sebanyak 5 orang atau 10,9%. Dan angkot atau bus hanya 1 orang atau 2,2%. Nah, dari sisi perjalanan, rata-rata mahasiswa memerlukan sekitar 24 menit untuk mencapai kampus dengan rentang waktu antara 5 hingga 50 menit. Untuk jarak tempuh rata-ratanya adalah 4,36 km yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa relatif tinggal di dekat kampus. Selanjutnya, rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan mahasiswa adalah sekitar kurang lebih 16.050 rupiah per hari. Sedangkan kecepatan perjalanan rata-rata mencapai 40,17 km per jam. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menempuh perjalanan jarak menengah dengan waktu sekitar 20 hingga 30 menit dan lebih banyak mengandalkan transportasi berbasis aplikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide yang ketujuh, yaitu pola distribusi waktu, jarak, dan biaya harian. Kita bisa melihat di sini ada 3 grafik. Untuk mempermudah saya akan jelaskan satu persatu. Oke, kita mulai. Grafik pertama menunjukkan distribusi waktu perjalanan. Terlihat bahwa kategori 21 sampai 30 menit memiliki frekuensi tertinggi, yaitu sekitar 30,4 responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam untuk mencapai kampus.
Grafik kedua menunjukkan distribusi jarak tempuh. Data terkonsentrasi pada dua kelompok utama, yaitu kelompok pertama adalah mahasiswa yang tinggal sangat dekat dengan kampus, yaitu kurang dari 2 km, yang sebagian besar berjalan kaki. Kelompok kedua berada pada rentang 4 hingga 6 km, yang merupakan jarak menengah dan umumnya menggunakan kendaraan bermotor. Grafik ketiga menunjukkan distribusi biaya transportasi harian. Terlihat bahwa biaya yang paling sering muncul adalah sekitar Rp15.000 per hari. Kondisi ini cukup sesuai dengan tarif perjalanan ojek online untuk jarak menengah di wilayah Manado. Nah, dari ketiga grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa tinggal pada jarak yang relatif dekat hingga menengah dari kampus, menempuh perjalanan sekitar 20-30 menit dan mengeluarkan biaya transportasi sekitar kurang lebih Rp15 per hari. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide yang slide 8. Nah, kita bisa melihat untuk slide 8-nya di sini yaitu korelasi linear, jarak adalah prediktor absolut waktu tempuh. Nah, di sini kita bisa melihat untuk grafiknya. Oke, saya akan jelaskan untuk lebih mudah. Pada slide yang ke-8 ini ditunjukkan hubungan antara jarak tempuh dan waktu perjalanan mahasiswa. Berdasarkan grafik sebar atau scatter plot, terlihat bahwa titik-titik data membentuk pola yang cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin jauh jarak rumah atau kos mahasiswa dari kampus, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kampus. Garis regresi yang terbentuk juga menunjukkan hubungan positif yang kuat antara kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, jarak merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap waktu perjalanan mahasiswa. Walaupun terdapat beberapa variasi akibat kondisi lalu lintas, jenis kendaraan atau jumlah persimpangan yang dilewati, pola umumnya tetap sama, yaitu semakin besar jarak tempuh, maka semakin besar pula waktu perjalanan. Hal ini menjadi dasar bahwa variabel jarak memiliki kontribusi paling dominan dalam model prediksi waktu perjalanan yang akan dibahas pada slide berikutnya. Selanjutnya ada hubungan sekunder, efek biaya, dan jumlah lampu merah. Jika kita lihat tabel sebelah kiri ada pola linear positif, yaitu semakin besar pengeluaran transportasi, semakin panjang waktu perjalanan atau sangat berkorelasi karena tarif berbasis jarak tempuh. Bisa kita lihat di tabel berikut, garis pos linearnya itu mengarah ke atas yang artinya positif. Terus tabel sebelah kanan ada pola positif bivariat, yaitu semakin berat banyak titik lampu merah, waktu tempuh cenderung lebih lama, yang artinya pola ini akan mengalami pergeseran kompensasi pada pengujian multivariat. Selanjutnya, persamaan prediktif waktu perjalanan mahasiswa, yaitu ada Y-topi sama dengan 1.0441 ditambah dengan 3.3258 atau X1 ditambah dengan 0.4789 atau X2 dikurangi 0.9805 atau X4. X1 yaitu sama dengan jarak sama dengan plus 3.3258. Tiap penambahan 1 km waktu bertambah 3,33 menit atau faktor paling dominan. X2 atau biaya sama dengan plus 0.4789. Tiap penambahan 1000 waktu bertambah 0,48 menit. X4 sama dengan persimpangan sama dengan min 0.9805, yaitu efek kompensasi. Jika jarak dan biaya dikontrol, persimpangan justru bernilai negatif. Mahasiswa merespons kemacetan dengan mencari rute alternatif yang lebih efisien. Selanjutnya ada validasi kebaikan model atau goodness of fit. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ada 96% atau R⁻², yaitu interpretasi 96%, variasi waktu perjalanan berhasil dijelaskan secara presisi oleh model matematis atau jarak, biaya, dan persimpangan. Hanya 4% yang merupakan faktor eksternal tak terukur atau cuaca dan sebagainya.
Koefisien korelasi atau R 0.9798 itu sama dengan sangat kuat. R pangkat 2 adjusted 0,9500. Uji simultan atau F hitung 335.81 atau signifikansi kurang dari 0.001. Kesimpulan uji F itu model secara keseluruhan terbukti sangat signifikan secara statistik. Pengujian signifikan parsial variabel uji T. Variabel X, X1 jarak atau kilometer, T hitungnya 10.660, T tabel 2018, P value kurang dari 0,001 atau signifikan. X2 biaya atau rupiah, T hitung 5.505, T tabel 2018. P value kurang dari 0,05 signifikan atau signifikan. X4 persimpangan, T hitung minus 1.809, T tabel 2018, P value kurang dari 0,05 atau signifikan. Insight statistik, dengan seluruh nilai T hitung melewati ambang T tabel dan P value kurang dari 0,05, hipotesis 0 atau H0 mutlak ditolak. Seluruh prediktor ini secara individual valid dan kuat. Nilai aktual versus prediksi dan analisis residual. Prediksi model mencetak jejak presisi mengikuti data lapangan real. Analisis residual, anomali model terbesar, deviasi residual minus 6 menit 29 detik pada kelompok mahasiswa berjalan kaki di jarak 2 km. Kesimpulan analitik, model sangat presisi untuk kendaraan bermotor, namun perilaku varian kecepatan langkah manusia memberikan tantangan prediksi yang lebih tinggi. Simulasi praktis, mesin prediksi waktu tiba. Rumah atau kos, jarak tempuh 6 km, X1 sama dengan 6. Anggaran harian 20.000 atau X2 sama dengan 20. Rute lampu merah 2 titik atau X4 sama dengan 2. Sampai ke kampus Universitas Samratulangi. Komputasi model Y sama dengan 1,0441 tambah 3,3258 dikali 6 tambah 0,4789 dikali 20 kurang 0,9805 dikali 2. Y sama dengan 1,0441 tambah 19,9548 tambah 9,578 kurang 1,961. Estimasi waktu tiba atau ETA sama dengan 28,62 menit. Evaluasi integritas model prediksi. Kekuatan resolusi yang pertama yaitu akurasi ekspresional R kuadrat sama dengan 96%. Kemudian yang kedua konsistensi uji signifikansi parsial dan dari simultan, yaitu P di bawah lebih kecil dari 0,001. Yang ketiga, distribusi residual memenuhi prasyarat statistik klasik. Limitasi sistem atau kelemahan. Yang pertama, sampel yang relatif terbatas. Yang kedua, variabel blind spot atau pemodelan saat ini tidak merekam fluktuasi cuaca ekstrim atau jam sibuk keberangkatan. Kesimpulan, model regresi berganda Y terbukti signifikan secara statistik dengan F hitung 335,81 dan P value lebih kecil dari 0,001. Nilai R dapat dijelaskan oleh variabel jarak X1, biaya X2 dan persimpangan X4. Kemudian jarak X1 adalah faktor paling berpengaruh dengan koefisien 3,3 menit per kilometer.
Kemudian mayoritas mahasiswa 30,4% menempuh perjalanan 21 sampai 30 menit. Model ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan transportasi. Kemudian saran yaitu kampus perlu mempertimbangkan fasilitas transportasi bersama. Kemudian yang kedua, penelitian lanjutan disarankan memperluas sampel dan mendapatkan variabel seperti kondisi lalu lintas. Yang ketiga, pengujian asumsi klasik regresi dan Sapio-Whorf.